Kali ini saya akan bahas sosok yang underrated tapi brutal di Dance of the Dragons, yaitu Benji Code Blackwood, atau yang lebih dikenal sama pasukannya sebagai Bloody Band. Nama yang kedengarannya keren, tapi kalau kita kupas, justru ceritanya agak ironis. Karena di balik julukan seganas itu, dia sebenarnya anak yang sensitif, bahkan gampang nangis, dan justru itu yang bikin dia menarik banget buat dibahas. Jadi gini, Benji Code ini bukan lord tua berpengalaman kayak kebanyakan tokoh besar di Westeros. Dia pada dasarnya ya masih bocah waktu semuanya dimulai. Umurnya baru 11 tahun, dan di usia segitu, dia harus nerima kenyataan pahit. Ayahnya, yaitu Lord Samuel Blackwood, tewas di Battle of the Burning Mill. Itu bukan cuma soal kehilangan orang tua, tapi juga langsung ngedorong dia jadi kepala House Blackwood. Dari anak kecil, tiba-tiba jadi pemimpin. Kebayang nggak sih tekanan mentalnya? Dan ini bukan masa damai ya, ini lagi Dance of the Dragons, perang saudara paling brutal di sejarah Targaryen. Semua orang saling bunuh, naga berterbangan, dan politik kacau banget. Di tengah kekacauan itu, Benji Code harus berdiri sebagai Lord. Gak ada waktu buat belajar pelan-pelan, dia langsung dilempar ke medan perang. Yang menarik, meskipun dia masih muda dan punya sifat pemalu serta sensitif, ada sisi lain yang muncul kalau dia pakai armor. Di medan perang, dia berubah. Bukan lagi anak kecil yang ragu-ragu, tapi sosok yang tegas dan ganas. Ini kontras yang keren banget. Di luar perang dia bisa rapuh, tapi begitu perang datang, dia jadi figur yang bisa diandalkan. Salah satu momen awal yang nunjukin siapa dia sebenarnya itu waktu Battle of the Lakeshore. Pasukan Riverland dan North berhasil ngalahin Westermen. Secara militer, itu kemenangan. Tapi setelah pertempuran selesai, Benji Code malah nangis lihat mayat-mayat berserakan. Ini penting banget, karena kebanyakan karakter di dunia itu mulai kebal sama kematian. Tapi dia jelas enggak. Dia masih merasa kehilangan, masih merasa sedih, dan itu yang bikin dia beda. Terus masuk ke fase yang lebih gelap, waktu Prince Aemon Targaryen keliling Riverland naik Vhagar, ngebakar desa-desa, ngerusak segalanya. Ini kayak teror udara versi Westeros, dan Benji Code, sebagai salah satu lord di wilayah itu, jelas kena dampaknya. Dia bahkan sampai minta langsung ke Ratu Rhaenyra Targaryen supaya turun tangan pakai naga buat melindungi Riverlands. Tapi masalahnya, Rhaenyra tetap di King's Landing. Dia nggak bergerak, dan ini bikin situasi makin parah. Bayangin jadi Benji Code, kamu masih muda, wilayah kamu dihancurin, rakyatmu dibantai, dan bantuan yang kamu harapkan nggak datang. Ini pasti ngebentuk cara dia melihat perang. Di tengah kondisi itu, dia nggak diem. Pasukannya aktif nyerang Forager milik Sir Criston Cole setelah dia ninggalin Harrenhal. Ini perang gerilya. Mereka nggak cuma nunggu diserang, tapi juga nyari celah buat nyerang balik. Dan di sini kelihatan kalau Benji Code mulai berkembang sebagai komandan, bukan cuma simbol. Terus kita masuk ke salah satu momen paling penting, pertempuran Tumbleton kedua. Di sini, Benji Code dipercaya buat megang posisi center. Ini bukan posisi kecil. Center itu tulang punggung formasi. Kalau center jebol, biasanya semuanya runtuh. Dan fakta kalau dia dikasih tanggung jawab itu nunjukin kepercayaan yang besar dari sekutunya. Setelah pertempuran itu, ada satu momen yang cukup dingin. Dia nyuruh salah satu longbowman-nya, yaitu Billy Burley, buat nembakin 3 anak panah langsung ke mata naga Tessarian yang udah melemah. Ini bukan cuma taktik, tapi juga simbol perubahan. Anak yang dulu nangis lihat mayat, sekarang bisa ngambil keputusan buat ngehabisin naga yang udah sekarat. Ini perang yang udah ngubah dia. Lalu kita sampai ke Battle of the King's Road di tahun 131 after Conquest. Ini salah satu momen puncak buat Benji Code. Dia berangkat bareng Kermit Tully dan Oscar Tully. 3 anak muda ini jadi inti kekuatan Riverlands. Dan di sini, Benji Code benar-benar nunjukin kualitasnya. Pasukan Riverlands di bawah dia berhasil ngancurin flank dari pasukan Lord Boros Baratheon. Ini penting banget karena flank yang jebol bisa bikin formasi musuh kacau total. Dan setelah itu, archer dari bibinya, yaitu Alysanne Blackwood, langsung ngejatuhin para kesatria dari kubu hijau. Itu merupakan strategi dan eksekusi yang rapi. Setelah pertempuran itu, nama Bloody Band makin dikenal. Julukan itu bukan sekedar gaya-gayaan, itu reputasi yang dia dapetin dari medan perang. Dari anak kecil jadi figur yang ditakuti lawan. Dan di fase ini juga muncul julukan The Lads. Benji Code, Kermit Tully, dan Oscar Tully disebut begitu sama pasukan mereka. Karena mereka semua masih muda, tapi jangan salah, meskipun disebut anak-anak, mereka ini justru jadi ujung tombak perang.
Pas mereka masuk ke King's Landing, mereka disambut dengan baik. Tapi begitu Cregan Stark datang dengan pasukan utaranya, mereka langsung ngasih hormat dan defer ke dia. Ini nunjukin kedewasaan mereka. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Setelah perang selesai dan Aegon ketiga naik tahta, Benjicot balik ke Raventry Hall. Ini fase yang jarang dibahas tapi penting, karena setelah semua kekacauan, dia harus membangun ulang, bukan cuma wilayah, tapi juga kehidupan. Banyak Northmen yang akhirnya milih menetap di Riverlands daripada balik ke utara, dan lalu diadakan Widow Fairs di Raventry dan kastil lainnya. Ini tradisi buat bantu para janda perang menemukan pasangan baru. Kedengarannya sederhana, tapi ini bagian dari proses penyembuhan setelah perang panjang. Tahun berikutnya, Benjicot pergi ke Winterfell buat menghadiri pernikahan musim dingin antara Alysanne Blackwood dan Cregan Stark. Tapi perjalanan itu nggak mulus, rombongannya diserang 3 kali sama Outlaw, dan hadiah pernikahannya pun dicuri. Ini nunjukin kalau meskipun perang besar udah selesai, kekacauan kecil masih ada di mana-mana. Lalu ada konflik politik lagi waktu Lord Unwin Pike pengen ngejodohin Aegon ketiga sama anaknya, yaitu Myrelle Pike. Benjicot termasuk salah satu lord yang mempertanyakan keputusan itu. Ini nunjukin dia nggak cuma jago perang, tapi juga punya suara dalam politik. Akhirnya diadakan Maiden's Day Ball, dan Aegon ketiga menikah dengan Daenerys Velaryon. Ini momen yang lebih damai, tapi tetap penuh intrik. Masuk ke tahun 135 after Conquest, Benjicot ikut dalam kampanye besar ke Vale of Arryn. Dia bawa 1.000 pasukan Blackwood untuk mendukung Sir Robert Rowan. Total pasukan mereka sekitar 9.000, tapi perjalanan mereka berat banget. Salju, medan sulit, dan serangan terus-menerus dari Mountain Clansmen. Dan disinilah pengalaman Benjicot benar-benar terasa. Waktu Robert Rowan tewas karena tertimpa batu, komando langsung jatuh ke Benjicot. Dia masih muda, tapi udah punya pengalaman perang yang cukup buat ambil alih situasi. Meskipun pasukan mereka kehilangan sepertiga orang sebelum sampai ke Bloody Gate, mereka tetap berhasil memaksa para claimant lain untuk menerima Joffrey Arryn sebagai pewaris. Ini bukan kemenangan yang mudah, tapi tetap kemenangan. Setelah itu, Benjicot balik lagi ke Raventry, dan yang menarik, dia hidup cukup lama. Dia bukan tipe karakter yang mati muda di medan perang. Dia justru bertahan, melewati masa perang dan damai. Salah satu momen di akhir hidupnya yang cukup simbolis adalah waktu dia ngizinin Lord Alyn Velaryon membawa tulang saudaranya, yaitu Adam Velaryon, dari Raventry Hall ke Driftmark untuk dimakamkan di Hull. Ini kayak penutup dari satu bab panjang, dari perang, kehilangan, sampai akhirnya penghormatan terakhir. Kalau kita lihat keseluruhan ceritanya, Benjicot Blackwood itu bukan cuma karakter perang biasa. Dia representasi dari generasi muda yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Dia mulai sebagai anak yang sensitif, yang masih bisa nangis lihat kematian, tapi perang ngebentuk dia jadi pemimpin yang tegas dan bahkan kejam kalau diperlukan. Dan justru itu yang bikin dia menarik. Dia nggak kehilangan sisi manusianya sepenuhnya, tapi juga nggak ragu buat bertindak keras. Dia ada di tengah-tengah, nggak hitam, nggak putih. Jadi, kalau ngomongin tokoh-tokoh besar di Dance of the Dragons, nama Benjicot Blackwood udah pasti nggak bisa dilewatkan. Dan kalau dipikir-pikir, dia tuh salah satu yang paling real. Bukan pahlawan sempurna, bukan juga monster. Cuma seorang anak yang harus bertahan di dunia yang kejam. Dan entah gimana malah berhasil.